semuanya, datang di channel saya, Aryo Jati Setiadi. Ditunggu like dan subscribe-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Aryo Jati Setiadi, peserta Latsar CPNS Angkatan 13, KDOD LAN Samarinda 2020. Kali ini saya akan membahas tentang anti korupsi. Oke, jadi kita overview ya. Korupsi di Indonesia ini sudah semakin mewabah, di mana para koruptor yang telah melakukan korupsi itu dengan santainya menunjukkan muka mereka dengan senyum tanpa ada rasa bersalah. Secara gambaran umum, korupsi itu bisa diartikan adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Dalam Kamus KBBI Indonesia, korupsi diartikan suatu hal yang buruk dengan bermacam ragam, artinya bervariasi menurut waktu dan tempat dan bangsa. Secara yuridis, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Nomor 20 Tahun 2001, korupsi diartikan adalah setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum dan melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian negara dan perekonomian negara. Oke, teori penyebab korupsi ini saya ambil dari sebuah teori namanya Ghosn Theory, yaitu pertama tadi adanya keserakahan. Kemudian dua, adanya kesempatan. Ketiga, ada namanya kebutuhan. Keempat, ada namanya exposure, pengungkapan. Jadi kalau dia nggak ikut, dia artinya akan diungkap seperti itu. Nah, berikutnya, apa kerugian negara dari korupsi ini? Banyak ya, yang paling jadi headline adalah di PNS di sini, di mana terpidana korupsi sebanyak 1.115, yaitu adalah menyebabkan yang paling tinggi di sini untuk persentasenya. Oke, berikutnya dampak korupsi. Nah, dampak korupsi ini ke berbagai aspek ya, dari segi politik, ekonomi, kemudian dari etika profesionalitas juga, yang mana mengakibatkan dampaknya ke moralitas, ya, kebiasaan, adat istiadat, tradisi, demografi. Yaitu kemudian juga dampaknya bisa menghambat pertumbuhan ekonomi, mengaruhi bisnis, investasi dari pihak luar, kemudian mengurangi pendapatan pajak dan efektivitasnya, kemudian menurunnya kepercayaan terhadap hukum tadi dan supremasi hukum. Kemudian pendidikan juga akibatnya dampaknya adalah di bagaimana infrastruktur tadi hingga keperawatan kesehatan. Semua punya saling terhubung. Nah, dampak korupsi di pertahanan dan keamanan yaitu adalah mudahnya pihak asing ataupun asing tadi menerobos wilayah keamanan Indonesia seperti pencurian aset dan sumber daya alam. Sebagai contoh, di Natuna kemarin adalah pencurian banyak sumber daya alam berupa ikan yang ada di wilayah Indonesia karena kurangnya alat atau kapal-kapal laut yang harusnya dibelikan untuk mengawasi luasnya perairan di Indonesia. Nah, ragam modus korupsi. Ada suap maksudnya ya, ada markup, ada penyalahgunaan anggaran, penggelapan, penyalahgunaan wewenang, laporan fiktif, pungli, gratifikasi, pemerasan, dan markdown. Yang paling tinggi adalah bagian di sini. Suap yang paling jadi headline atau topik yang paling trending atas. Ini adalah diambil dari ICW tahun 2016. Nah, kemudian bagaimana kita menghindari korupsi atau menginventarisasi diri dari materi yang telah diberikan? Kita bisa
bersikap disiplin tadi, jujur, dan bertanggung jawab sehingga menimbulkan etos kerja yang baik dalam melakukan apapun untuk menghindari korupsi tadi. Kemudian, saya juga melakukan dengan pembinaan agama, di mana dampaknya bisa ke moralitas kita ataupun etika kita dalam bernegara dan bermasyarakat. Kemudian juga bisa dengan kita melibatkan zona integritas di tempat kita kerja, di mana ini akan membentuk lingkungan yang anti korupsi tadi. Atau juga kita bisa ikut tadi gerakan anti korupsi, karena semakin kita kritis terhadap masalah korupsi, itu bisa menambahkan motivasi kita untuk untuk menghindari korupsi tadi. Yang terakhir juga bisa dengan mengubah mindset kita yang dulunya biasa melakukan tindakan-tindakan korupsi, itu kita mulai merubah mindset kita dalam diri sendiri dulu. Oke, yang terakhir ini lebih terkait ya, di mana banyak PNS 2000 tadi, BKN memberhentikan sebanyak 1.900 hampir 2.000 PNS tadi yang terkait masalah korupsi. Hal ini merupakan berita yang tidak baik ya untuk seorang ASN tadi, karena sejatinya seorang ASN tadi itu harusnya bisa menanamkan sikap anti korupsi tadi. Nah, kesimpulannya diharapkan ke depannya setiap ASN ini memaknai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara. Yang kedua, diharapkan ke depannya ASN selalu mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, diharapkan ASN dapat mempertanggungjawabkan sumpah jabatan ASN-nya. Jadi, kalau saya di kampus, untuk bagaimana mengaktualisasi diri itu dengan bersikap tadi ya, jujur, adil, contohnya dalam pemberian nilai atau tidak menerima gratifikasi dari mahasiswa apabila mahasiswa tersebut masih dalam bimbingan ataupun dalam lingkup mahasiswa, maupun juga setelah lulus. Jadi menghindari adanya bibit-bibit korupsi, karena korupsi bisa terjadi bukan karena adanya niat sistem yang sudah, tapi juga ada namanya kesempatan tadi. Oke, terima kasih dari saya. Terakhir ada pantun. Minum kopi di pagi hari, nikmatnya bareng sepotong roti. Peserta 13 Harapan Negeri, satu suara anti korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.